wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haridatu Nabila. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori komunikasi yang membahas teori kultivasi. Mengembangkan teori kultivasi. Pertama kali Gepner menggunakan istilah kultivasi pada 1969. Metode yang Gepner dan kawan-kawan gunakan untuk meneliti pertanyaan terhadap kultivasi media massa yang disebut sebagai analisis kultivasi, dan kadangkala orang-orang menggunakan istilah analisis kultivasi dan teori kultivasi secara bergantian. Selama 1960, ketertarikan pada efek media, terutama efek televisi, bergerak sangat cepat. Tugas Gepner di sini adalah memproduksi indeks kekerasan atau violence index tahunan, analisis materi tahunan. Asumsi teori kultivasi. Di sini ada 3 asumsi teori kultivasi. Yang pertama yaitu televisi memiliki perbedaan yang sangat penting daripada bentuk media massa dan lainnya. Yang kedua, televisi membentuk cara berpikir dan relasi dalam masyarakat kita. Yang ketiga, pengaruh televisi itu terbatas. Asumsi pertama, bahwa teori kultivasi menekankan pada keunikan televisi. Pertama, televisi tidak menuntut literasi seperti pada media cetak. Televisi merupakan tangan budaya utama terhadap masyarakat kita karena televisi dapat diakses dan tersedia untuk semua orang. Asumsi kedua, menyinggung mengenai pengaruh televisi. Gepner menyatakan bahwa kebanyakan cerita-cerita dalam masyarakat baru-baru ini berasal dari televisi. Teori ini mengasumsikan bahwa menonton televisi dengan materi kekerasan akan membuat kita takut karena hal ini membudidaya dalam diri kita mengenai citra akan dunia yang kejam dan berbahaya. Asumsi ketiga dari teori kultivasi menyatakan bahwa efek televisi itu terbatas. Gepner menggunakan analogi zaman es untuk memberi jarak antara teori kultivasi dengan efek terbatas. Gepner dan rekan menyatakan bahwa lebih pada pernyataan bahwa secara umum menonton televisi memiliki pengaruh kumulatif yang mendalam akan pandangan kita tentang dunia. Proses-proses dan produk-produk teori kultivasi. Teori kultivasi telah diaplikasikan terhadap beragam isu efek seperti juga terhadap beragam situasi di mana audiens televisi alami. 1. 4 tahap proses. Langkah pertama, analisis sistem pesan yang terdiri dari citra, tema, nilai, dan gambaran yang sering diulangi dan konsisten. Contohnya memungkinkan untuk melaksanakan analisis sistem pesan mengenai sejumlah episode akan bahaya pada acara. Langkah kedua, formulasi pertanyaan mengenai realitas sosial audiens. Contohnya, sebuah pertanyaan tipikal teori kultivasi. Selama seminggu, adakah kesempatan bahwa Anda akan terlibat dalam kekerasan? Kira-kira terjadi dalam frekuensi 1 dari 10 kali atau 1 dari 100 kali? Langkah ketiga, melakukan jajak pendapat kepada audiens yang membutuhkan pertanyaan-pertanyaan dari langkah kedua. Terakhir, langkah keempat, mencakup perbandingan realitas sosial pada audiens televisi yang tinggi dan rendah. 2. Mainstreaming dan resonansi. Mainstreaming muncul ketika terutama audiens televisi tingkat tinggi, simbol televisi mendominasi sumber informasi lain dan ide-ide tentang dunia. Mainstreaming artinya bahwa audiens televisi tingkat tinggi dari sumber daya yang berbeda menjadi lebih terbiasa mengenai kepercayaan mereka tentang dunia daripada pendapat kelompok mereka yang beragam. Cara kedua melalui resonansi atau resonance. Resonansi muncul ketika hal-hal dalam televisi pada faktanya kongruen dengan realitas keseharian aktual para pemirsa. Efek sistem pertama, first order effect, mengacu pada fakta pembelajaran seperti seberapa banyak pegawai laki-laki terlibat dalam penegakan hukum atau seberapa banyak proporsi pernikahan yang berakhir dengan perceraian. Efek sistem kedua, second order effect, menyangkut hipotesis mengenai masalah dan asumsi yang umum bahwa orang-orang membentuk lingkungannya. 3. Indeks dunia yang kejam, terdiri atas seri 3 pernyataan. Yang pertama, kebanyakan saat orang menjaga dirinya sendiri. Yang kedua, Anda tidak bisa terlalu berhati-hati dengan orang lain. Yang ketiga, kebanyakan orang akan mengambil keuntungan dari Anda jika mereka memiliki kesempatan.
Pertama, bahwa orang-orang dengan kebiasaan menonton yang rendah percaya bahwa kira-kira 1 dari 100 orang akan menjadi korban kejahatan. Kedua, mereka menemukan bahwa lebih banyak perempuan daripada laki-laki yang takut berjalan malam hari dan bahwa audiens tingkat tinggi memperkirakan secara berlebihan jumlah kriminalitas. Ketiga, audiens tingkat tinggi merasa bahwa 5% dari budaya terlibat dalam penegakan hukum, di mana audiens tingkat rendah merasa bahwa hanya 1% yang terlibat. Hal penting dari logika teori kultivasi adalah mengenai hasil dari analisis materi dari televisi, di mana kejahatan atau kekerasan biasanya disajikan dengan dosis tinggi. Kultivasi awalnya dibentuk sebagai teori kritis yang mengacu pada masalah media secara tepat dan hanya karena media massa, terutama televisi, memberikan fungsi bercerita. Di samping itu, bersifat politis, yaitu dalam menerima asumsinya lawannya harus berkomitmen melakukan sesuatu mengenai situasi. Teori kultivasi membantu menjelaskan implikasi dari kebiasaan menonton dan telah menjadi teori yang populer dalam penelitian komunikasi massa. Di sini ada integrasi yang terdapat tradisi komunikasi, konteks komunikasi, pendekatan untuk mengetahui. Dan juga ada kritik, di dalamnya ada kriteria evaluasi. Konsistensi logis, melibatkan metode ilmiah yang biasanya diidentifikasi dengan perspektif transmisional dan penemuan efek terbatas. Lebih jauh lagi, banyak peneliti lain yang hanya merasakan ada ketidakcocokan dalam penelitian pertanyaan kritis menggunakan metode empiris. Utilitas, teori kultivasi juga dikritik karena pertanyaannya tidak selalu berguna dalam menjelaskan fenomena yang dibahas, bagaimana orang-orang melihat dunia. Penelitian yang lebih baru dalam Martin dan Harrison 2012 menyatakan bahwa teori harus diperbaiki dengan memasukkan masalah demografi seperti jenis kelamin dan etnis. Heurism, kita menemukan bahwa teori ini memenuhi aspek heurism dengan cukup baik. Contohnya bisa kalian lihat di sini. Uji waktu. Pertama, beberapa penelitian yang didasarkan pada prinsip-prinsipnya gagal untuk menemukan hasil yang konsisten dengan prediksi teori. Contohnya menemukan bahwa menonton televisi dalam waktu yang banyak tampak membudidaya lebih banyak keberagaman opini mengenai masalah publik. Kedua, penggunaan waktu dan media telah berubah. Contohnya jika audiens dapat mengorganisasi program untuk diri mereka sendiri. Kultivasi menawarkan respon terhadap kritikan ini. Pertama, meski ada beragam saluran dan orang-orang memiliki pengendalian yang lebih tinggi untuk memilih daripada masa sebelumnya. Kedua, karena kebanyakan orang menonton televisi sebagai ritual. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau perkataan yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fall in you.